Hai semua, hari ini kebetulan aku lagi pingin nyemil ya, tapi aku pingin bikin cemilan yang mudah banget dan cepet. Nah, aku bikin roti ini aja, roti donat. Lihat ya, donatnya teksturnya itu ini lembut banget. Lihat ya, serat-seratnya lembut sekali dan ini sudah dingin ya, tapi masih tetap empuk, tetap lembut dan rasanya itu enak banget ya. Ini rasanya itu pas, tidak kemanisan dan juga tidak hambar. Benar-benar mantap. Ini juga bisa untuk ide jualan loh ya, yang mau jualan donat. Dan aku beri topping parutan keju dan juga hiasan selai stroberi, jadi tampilannya jadi lebih cantik dan menarik. Mantap deh. Halo Sobat Berani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya bikin cemilan ya, cemilan roti donat yang super lembut dan rasanya enak banget. Ini terbuat dari kentang ya, donatnya, dan juga tepung terigu. Nah, dibikin seperti ini cantik sekali ya. Rasanya itu enak dan teksturnya itu wow, dia lembut sekali. Lihat ya. Dan aku padu-padankan dengan keju dan juga ada selai. Nah. Oke, kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat donat kentang yang enak banget, super lembut dan dijamin rasanya yummy banget. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk biangnya. Ini aku gunakan 50 gram gula pasir ya. Nah, ini aku ambil sedikit aja, kurang lebih 2 sendok teh. Aku masukkan dalam mangkok kecil seperti ini. Kemudian aku tambahkan kurang lebih 40 ml susu hangat. Jadi kita gunakan susu hangat. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Ini sekalian untuk mengecek raginya itu masih aktif atau tidak ya. Jadi nanti biar hasilnya itu benar-benar bagus, itu biar maksimal tidak sia-sia ya. Nah, kita sisihkan dulu, diamkan minimal 10 menit ya sampai berbuih tandanya ragi aktif. Nah, kita siapkan juga 275 gram tepung terigu. Aku gunakan protein tinggi ya untuk tepung terigunya, cakra kembar ya. Nah, tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Boleh di skip gak apa-apa ya untuk baking powdernya. Kemudian kita aduk rata agar semua bahannya bisa tercampur rata. Dan kemudian aku tambahkan juga setengah sendok teh garam. Nah, kita aduk rata lagi dan kita sisihkan dulu untuk campuran tepungnya. Nah, sekarang kita pecahkan 1 butir telur. Ini telurnya ukuran sedang ya yang aku gunakan. Nah, kemudian aku tambahkan juga sisa gulanya tadi ya, dari gula yang 50 gram tadi masih sisa kan, kita tambahkan di sini. Nah, aduk gula dan telur sampai menyatu. Sebagian gulanya kan dipakai biang tadi ya. Dan ini campuran ragi yang sudah berbuih, biangnya ya. Ini raginya berarti aktif. Nah, kita masukkan ke dalam campuran telur dan gula. Untuk ragi yang sudah diaktifkan. Nah, kita aduk sampai semua bahannya menyatu. Kemudian kita tambahkan 125 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Nah, kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan campuran tepung terigu yang sudah dicampur dengan baking powder dan garam tadi ya. Kita aduk rata semua bahannya. Nah, kemudian kita tambahkan semua sisa susunya ya, kurang lebih 40 ml ya susunya. Dari 80 ml susu tadi yang sebagian dipakai untuk biang. Nah, ini aku akan blend dengan tangan. Dan ini aku sudah cuci tangan ya. Ini tanganku juga sudah bersih. Uleni sampai menyatu semua ya, atau setengah kalis. Nah, bila sudah menyatu semua atau setengah kali seperti ini ya, baru kita tambahkan 20 gram butter dan aku mix dengan 15 gram margarin. Aku mix ya, butter dan juga margarin. Nah, kemudian uleni adonan sampai benar-benar kalis. Nah, kurang lebih seperti ini, sudah kalis betul ya ini ya. Ini agak sedikit kelembekan. Tapi untuk resepnya sudah aku sesuaikan ya, biar tidak terlalu lembek nanti. Dan ini selesai, kita akan diamkan dulu adonannya. Kita tutup adonannya dengan serbet atau plastik wrap.
Kemudian kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit sampai mengembang. Nah, ini setelah diistirahatkan selama 30 menit, ini sudah mengembang ya. Aku akan pindahkan adonannya ke meja dan kita bisa uleni sedikit lagi. Nah, taburi dulu ya mejanya dengan sedikit tepung terigu. Kemudian letakkan adonan di meja. Dan kita uleni lagi sedikit aja ya, cukup dibalik-balik gini aja, jangan terlalu ditekan keras ya. Cukup dibalik-balik gini aja sambil dikumpulkan di tengah gitu, atau sambil dibulatkan. Nah, cukup kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita ambil sebagian adonan, kita akan timbang. Nah, supaya beratnya sama jadi ditimbang saja ya. Aku timbang beratnya itu masing-masing kurang lebih ya 30 graman gitu ya. Kita bulatkan adonannya. Nah, kita bisa bulatkan semua terlebih dahulu atau cukup beberapa aja atau langsung ya. Nah, setelah dibulatkan, siapkan kertas roti dan taburi sedikit tepung, kemudian pipihkan adonan yang sudah dibulatkan. Kita lubangi ya bagian tengahnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai, kita bisa sisihkan dulu. Nah, lakukan lagi cara yang sama. Kita timbang adonannya seberat 30 gram. Kita bulatkan adonannya, bisa kita kasih tepung sedikit ya biar tidak lengket. Taburi permukaannya dengan sedikit tepung terigu bila adonannya memang terlalu lembek gitu ya. Nah, kita bisa bulatkan seperti ini, kasih sedikit tepung biar mudah saat membulatkannya. Kemudian kita letakkan di atas kertas roti atau kertas minyak ya, sudah ditaburi dengan tepung terigu ya. Kita pipihkan adonan dan kita lubangi tengahnya. Nah, seperti ini. Cukup mudah banget, ini cepet banget. Nah, kita lanjutkan sampai selesai. Dan ini sudah selesai semua, kita bisa istirahatkan kurang lebih 20-30 menit ya. Dan ini setelah diistirahatkan selama 20-30 menit, ini adonannya sudah siap untuk digoreng ya. Sekarang kita panaskan minyak secukupnya, goreng donatnya. Kita goreng secukupnya aja untuk donatnya. Jangan terlalu banyak di wajannya ya, boleh 3, boleh 4 atau 5 cukupan ya. Nah, jangan buru-buru dibolak-balik ya. Seperti biasa kalau kita menggoreng donat, jangan buru-buru dibolak-balik. Nah, kita gunakan api kecil cenderung sedang ya untuk menggoreng donat. Supaya tidak cepat gosong dan hasilnya bagus. Dan matang merata juga. Dan bisa kita cek bila bagian bawahnya sudah kecoklatan, donatnya boleh dibalik ya seperti ini. Nah, bagus kan? Cepet banget kok menggoreng donat. Nah, goreng sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan juga. Jadi tidak butuh waktu terlalu lama untuk menggoreng donat ini. Cepet banget kok ya. Kalau mau hasilnya bagus, jangan dibolak-balik. Cukup 2 kali balik aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai, angkat dan tiriskan minyaknya. Sekali balik ya, bukan 2 kali balik. Cukup sekali balik, selesai ya. Nah, lanjutkan lagi menggoreng sisanya. Kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Kita bisa celupin sedikit minyak biar tidak lengket, karena ini tadi adonannya agak kelembekan ya saya bikinnya. Cuman untuk resepnya sudah saya sesuaikan biar kalian nanti tidak kesulitan kalau tidak terbiasa dengan adonan yang terlalu lembek. Lihat ya, bagus hasilnya. Nah, kita bisa lihat bagian bawahnya. Bila sudah kecoklatan, sudah bisa kita angkat. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini sabuk putihnya kan juga terbentuk bagus ya. Kalau kita tidak sering bolak-balik. Nah, ini udah selesai, bisa diangkat. Nah, cepet kan? Nah, lanjutkan lagi menggoreng semua sisanya sampai selesai ya. Dan ini sudah selesai digoreng semua. Hasilnya bagus ya dan mulus. Lihat ya, kita bisa buka donatnya. Kita bisa lihat teksturnya ya.
Walaupun kita tidak menggunakan telur banyak, cuman 1 telur, tapi kita menggunakan kentang, teksturnya bisa lembut sekali ya, dan awet lembut. Nah seperti ini, walaupun dia sudah dingin atau sudah beberapa jam, walaupun sampai besoknya masih tetap lembut. Nah rasanya juga sudah pas dan enak sekali. Ini tidak mudah keras ya, juga tidak mudah bantet, lembut banget, juga tidak mudah kasar. Jadi masih tetap awet karena kita gunakan mentega dan juga margarin kita mix. Nah sekarang kita siap untuk bahan olesannya. Ini ada 50 gram mentega putih ya. Kemudian aku campurkan dengan 35 gram gula halus atau gula dingin ya, gula donat itu. Nah kita aduk gula dan menteganya sampai menyatu. Kemudian aku tambahkan 1 saset susu kental manis, terserah ya kalau kalian punya merek apa. Ini aku kebetulan punyanya Indomilk. Nah kita aduk sampai semua bahannya menyatu semua, kurang lebih seperti ini ya. Selesai dan ini siap digunakan. Nah, sekarang kita oles donatnya dengan campuran mentega dan gula tadi ya. Kita oles secukupnya aja. Yang bagian atas seperti ini. Ini untuk toppingnya ya, secukupnya aja. Sesuaikan dengan selera. Nah kemudian kita celupkan ke dalam parutan keju craft cheddar ya. Nah secukupnya, atau bisa langsung ditaburkan seperti ini kalau mau topping kejunya lebih banyak ya. Mantap banget deh. Nah ulangi lagi cara yang sama ya sampai selesai. Nah secukupnya. Ini jadi bikin donatnya lebih mantap lagi, lebih enak lagi. Udah teksturnya tuh lembut, enak gitu, ditambah dengan topping seperti ini. Mantap sekali deh. Ini dia. Ini ya. Dan ini sudah selesai, dan ini sebagian aku taburi dengan meses coklat ya. Ini yang mau aku bagikan nanti. Aku kasih meses. Dan supaya tampilannya jadi lebih cantik, ini aku beri topping selai stroberi ya di atasnya, di tengah gini. Jadi supaya lebih cantik dan menarik gitu. Mantep deh ini. Apalagi sekecil pasti suka ini ya. Nah, lihat ya. Donatnya cantik, lembut, enak sekali ya. Sudah lembut dikasih topping kayak gini. Mantep deh pokoknya. Ini buat si kecil yang punya anak di rumah ya. Si kecil pasti suka kalau lihat yang modelnya kayak gini. Udah cantik, pasti tertarik ini. Selain menarik, tapi rasanya juga semenarik tampilannya ya. Yang pasti mantep deh. Nah cukup mudah bukan membuat donat kentang dengan rasa yang enak banget, mantap banget. Nah silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.